Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah ya Jalal wa Ikram. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa yubarik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya Rabbal alamin, ya Sami'a ya du'a, ya Rabbal alamin, ya Karimul amin, ya Jallahu jalala, yang maha sempurna, yang menciptakan langit dan bumi dan di antara kedua, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan manusia dengan makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk lain, yang menciptakan seluruh hamba Allah yang tercipta, yang berada di muka bumi, yang berada di negeri aras, yang berada di negeri malakuti ruh wal malakuti lain. Seluruh lapisan ciptaanmu ya Allah, hanya Engkau yang maha agung dan maha bijaksana, maha yang menciptakan segala. Karena Engkau pula lah ya Allah, kami datang berdiskusi, kami datang bersujud, kami datang menyembah, kami bertawaduk mendengarkan kalam dan ilmu-Mu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Innahu ala kulli syai'in qadir. Innahu ala kulli syai'in qadir. Innahu ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, tidak terasa perjalanan kita ya Allah. Sesungguhnya Allah maha baik, maha baik dan maha baik. Masih melindungi perjalanan hamba-hamba yang hina dan baik. Kita ini hamba yang miskin, hina dan bapa. Tidak terasa umur kita, usia kita telah berlanjut berjalan. Masya Allah, kita masih terlampau banyak berbuat dosa di atas muka bumi. Kita belum kembali ke rahmat-Nya. Kita belum kembali. Mumpung belum kita kembali, mari kita belajar dengan baik supaya insya Allah tatkala Allah memanggil kita pulang, kita tahu jalan pulang. Ketika Allah memanggil kita jalan pulang, jalan penuh dengan rahmat, bukan jalan dengan laknat. Jalan penuh dengan kasih sayangnya, bukan jalan pulang dengan penuh amarah. Allah melaknati hambanya apabila hamba itu berbuat zalim, apabila hamba itu melaksanakan perbuatan yang menzalimi diri, yaitu tidak mengenal diri, sehingga dia tersesat, tidak tahu jalan pulang. Masya Allah, mari kita menjalankan amal ibadah kita sesuai dengan sunnah ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Kita belajar sesuai dengan tuntunannya. Kita belajar sesuai tuntunannya melalui Al-Quranul Karim dan sunnah. Insya Allah, sampai mulai daripada syariat hingga sampai kepada perjalanan panjang menuju hakikat diri kita. Mudah-mudahan perjalanan demi perjalanan, etape demi etape kita lalui. Tatkala Allah memanggil kita pulang, kita tahu jalan pulang dengan penuh kenikmatan. Insya Allah, karena sesungguhnya Allah maha yang memberi nikmat, Allah maha mencintai kita. Kemarin kita sudah melampaui, kita sudah melalui perjalanan mengetahui tentang alif lam lam ha. Allah, Allah sebagai zat. Kemudian Allah mengadakan sifat. Kemudian Allah mengadakan asma. Kemudian Allah mengadakan af'al. Subhanallah. Apa maksudnya dan maknanya? Sekedar menegaskan. Karena Allah dalam keberadaan zat, maka sesungguhnya belum ada pengetahuan daripada hamba ciptaan. Ketika itu maka tercipta ataupun diadakannya sifat sebagai penegasan akan adanya zat. Oleh karena itu maka kita kalau belajar tentang sifat 20, di situ ada penglihatan, di situ ada pendengaran, di situ ada kalam pembicaraan, di situ ada hayat, di situ ada ilmu dan segala macam sifat 20 itu. Insya Allah hanya sekedar menyatakan keadaan adanya zat Allah yang maha pencipta, Allah yang maha baik, yang membuktikan dirinya dengan adanya sifat. Jadi adanya sifat itu berarti menegaskan adanya zat. Kemudian Allah mengadakan af'al dan perbuatan.
melalui ciptaan terhadap hamba-hambanya sebagai ilustrasi konkret dalam kehidupan ini. Adanya perbuatan menegaskan adanya sifat. Kalau seandainya sifat saja, kita belum tahu juga bagaimana sifat itu. Adanya perbuatan, maka itu sebagai ilustrasi atau lambang implementasi daripada sifat. Jadi kita bisa tahu bahwa afal atau perbuatan itu adalah perbuatan yang menegaskan tentang keadaan sifat. Kemudian dilengkapi dan disempurnakan dengan asma. Ibarat seperti gula, kalau kita mencari tahu tentang satu, susah kita dapat. Tetapi kalau kita mendapatkan sifatnya, maka kita tahu bahwa gula itu ada satu. Karena sifatnya itu bersifat manis. Dan kelakuan dan perbuatan kita secara jasmani inilah sama seperti kita mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakiki diri kita adalah dirinya juga. Sesungguhnya Allah Maha menciptakan, mengadakan hambanya sekedar menegaskan tentang keberadaan adanya atau wujud. Oleh karena itu, maka telah kita lalui perjalanan yang panjang ini. Mudah-mudahan setelah kita mengenal tentang alif lam lam ha, tentang zat, sifat, asma dan af'al perbuatan ini, maka marilah kita renung sebagai hamba yang hina dan papa, sebagai daging dan indrawi zahir yang diciptakan Allah ini. Marilah kita bertawadu, menyembah, bersujud dan beribadah kepada Zat yang menciptakan kita. Karena sesungguhnya Dia jualah yang menegaskan akan adanya. Oleh karena itu makanya kita tabi dan kita sopan. Mari kita sujud, mari kita melaksanakan rukun Islam tidak terkira. Kita jalankan segala perintah amanah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kita tahu semua elemen ciptaan yang ada di dalam diri kita ini, kita mengibadahi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya harus bersujud dan mengakui akan adanya Allah. Beribadah apapun ada, entah indera daging, tulang, kulit, entah indera darah, ataupun apapun adanya, jantung, ampelu, limpa, hati dan paru-paru, nafas, olbi, dan segalanya elemen terciptaan Allah ini. Sesungguhnya semua bersujud dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam cara dan mekanisme ibadah. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Insyaallah. Mudah-mudahan sedikit pencerahan ini sekedar menegaskan kembali kita merenung supaya kita jangan lupa tentang diri kita. Insyaallah seperti itu. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Khalifatu Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Insyaallah wala haula wala quwwata illa billah. Mari kita berdiskusi insyaallah. Mudah-mudahan ada hikmah di balik diskusi kita pada malam hari ini. Insyaallah mari saya buka diskusi. Silakan ada yang mau bertanya, mari kita bincang-bincang lepas. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan proses berikut. Jadi kadang kita ini tidak paham, atau mungkin bukan tidak paham ya, kita masih awam sekali, atau barangkali mungkin bahasa yang lebih halus dan sederhana. Kita hidup sebagai manusia ini, kita terpedaya dengan keadaan-keadaan yang bersifat material. Tapi yang tidak material seperti nafas ini tidak pernah kita duduk renung dan kaji. Kita tidak pernah mengkaji ketika orang mau meninggal, mati yang baik itu seperti apa? Apakah dia keluar lewat mulut atau dia tenggelam masuk ke
nafas hidup. Apakah di mulutnya tenganga itu termasuk mati yang baik? Atau mulut yang tertutup kemudian ditenggelam lewat nafas hidupnya itu yang mati yang baik? Tidak pernah orang mengkaji, tidak pernah orang memahami, tidak pernah orang menganalisa. Ya Allah, turunkanlah aku dan berikan aku pemahaman ilmu ya Rabbah. Kemana aku jalan pulang lewat dua pintu ini? Kenapa kalau keluarga kita meninggal mulutnya tengah selalu dikasih tutup mulut? Apa alasannya? Itu tidak pernah kita pikirkan dan tidak pernah kita bayangkan. Kita terlena dengan perjalanan jasad indrawi lahir ini. Sepanjang hidup indrawi lahir ini, kalau seperti ulama, seperti ustadz dan ustadzah yang sholatnya minta ampun luar biasa, kita sudah menganggap bahwa meninggalnya itu sudah luar biasa pun. Pasti walal akhiratu laka minal ula, yang akhir pasti harus lebih baik. Dan kita selalu menganggap bahwa pasti husnul khatimah. Tapi teknis menandai seseorang itu husnul khatimah, itu adalah rahasia teknis yang hanya dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya yang paham pengetahuan tentang ilmu pengetahuan ilmu tasawuf, ilmu filosofis mengkaji semua elemen sebagai hamba ciptaan yang menyembah dan bersujud kepada Allah. Ilmu yang mengetahui tentang datangnya dan pulangnya. Datangnya dari pintu yang mana, pulangnya ke pintu yang mana. Datangnya dari stasiun yang mana, pulangnya dari terminal dan stasiun yang mana. Karena sesungguhnya kematian itu harus melewati manzilah, tempat stasiun. Kubur itu menurut Rasulullah awal stasiun negeri akhir dan akhir daripada stasiun negeri dunia. Al-kubur awal manzilah min manazilil akhir wal akhir kubur manzilah min manazilil dunia. Kubur itu menjadi pintu awal negeri akhir dan pintu terakhir negeri dunia. Oleh karena itu kematian yang merupakan nyawa maut yang lepas daripada raganya, itulah menjadi tanda-tanda fisik yang harus kita tandai. Jangan kita menganggap remeh. Jangan kita lihat fisik lahir, afalnya dia sejak lahir, tetapi apakah afalnya itu lebih banyak mengamalkan sifat-sifat hakiki atau lebih banyak dia mengamalkan sifat-sifat khawal? Karena ada dua sifat ini, sifat rabani dan sifat hamba. Sifat hawa, sifat yang bersumber daripada makan minum, itu yang perlu kita kendalikan, kita steril dia, kita kikis dia baik-baik. Karena dia merupakan hijab perjalanan hingga tampaknya sifat-sifat rabani daripada diri hamba Allah yang diciptakan. Maka nafas yang masuk kemudian turun ke jantung hati, ke kolbi, lalu kolbi itu bersuara. Ada suara yang keluar, berarti dia tenggelam ke dalam dinding rasa, di lautan rasa. Nur Muhammad yang meliputinya, kemudian menyebut dirinya Allah, Allah, Allah. Hakiki kenikmatan yang indah, itulah yang diinginkan. Hal ini yang tidak pernah dikaji, hal ini yang tidak pernah difahami, hal ini yang selalu diandalkan dan diagungkan, bahwa kalau seandainya kita bercerita tentang persoalan batin, persoalan kolbi, selalu orang cenderung mengatakan bahwa kita melaksanakan kegiatan ingkar sunnah, kita berada tidak memiliki dalil, kita tidak berpatokan kepada firman Allah. Padahal jelas-jelas Nabi kita mengatakan ala bijibril tatma'innal qulub, orang siapa yang berzikir hatinya tenang. Dan kita sebagai pengamal zikir kita telah memberikan indahnya kebahagiaan ini. Karena datang kita baginda Nabi itu tidak pernah terjaga, hatinya tidak pernah tidur, walaupun jasmaninya tertidur, hatinya tetap tidak tertidur karena selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada pengalaman lain sampai kalau Marjan amalkan bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengalaman yang saya alami saat melakukan zikir nafas saat mau tidur, itu terasa pertama dingin, terus
badan mulai berat. Dinginnya terasa di mana? Dinginnya saat napas masuk dingin. Dinginnya terasa di mana? Di hidung. Iya. Dinginnya terasa di hidung. Terus sudah masuk ke dalam. Badan mulai kram, berat. Terus hati tetap berpikir Allah. Di samping itu saya tetap sadar sampai pagi, cuman dengar tapi nggak bisa mau gerak atau mau berbicara, nggak bisa. Iya, iya. Cuman tetap sadar apa yang di samping bersuara atau anak bersuara dan bersuara. Insya Allah. Ya, itu yang disebut bahwa jasmani hidup tapi hati tetap terjaga. Itu yang biasa diamalkan oleh kata kita begini para ulama. Insya Allah hamba-hamba Allah yang menjadi ahli zikir, mereka tidak mudah, tetap terjaga karena hatinya singgasananya Allah. Maka wajar kalau begitu terdengar dengan sebutan Allah, 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 Allah. Subhanallah. Itulah yang ingin kita dengarkan terus, sebutan Allah, Allah. Baik, masih ada yang lain, silakan. Jadi dingin itu adalah hawa-hawa rabani. Hawa-hawa rabani yang mengantar perjalanan insya Allah menuju ke singgasananya Allah. Sampai turun di singgasananya Allah, maka indahnya sebutan hamba terhadap diri. Allah, 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 Allah. Dia telah bertemu dengan pemilik suara, sehingga dia memberikan sinyal tanda dengan sebutan nama Allah, 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 Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Masih ada? Silakan. Tidak ada lagi? Ya. Jadi ingat baik-baik ya. Ini merupakan amalan yang bersifat rahasia. Hanya kita kurang mengkaji dan memahami bahwa Allah menciptakan serba dua. Ada dua lubang hidung. Nafas pun keluar lewat dua lubang hidung ini. Orang tidak pernah mengkaji. Yang satunya lubang hidung sebelah kanan dan lubang hidung sebelah kiri, apakah bersamaan? Ataukah yang kanan itu masuk ke mana? Yang kiri itu masuk ke mana? Yang dua-duanya masuk, kira-kira berhenti di mana? Tidak pernah dipahami, tapi itu adalah pemecahan rahasia. Pemecahan rahasia para ahli sufi tentang teknis perjalanan. Rahasia Ahmad di dalam sholat, dan Ahmad itu adalah rahasia nafas di dalam sholat. Itu apa yang pernah disebutkan oleh dalam syariat. Sesungguhnya Ahmad itu adalah rahasia nafas di dalam sholat, dan nafas itu adalah rahasia Ahmad di dalam sholat. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir tidak. Singkatnya, secara awam, secara kita orang bodoh, tidak. Nafas rasa mati. Iya tak? Nafas jalan masuk di dalam rasa mati. Iya tak? Yang hidup siapa? Pemilik rasa. Iya tak? Hambanya mati. Itu saja. Kita belajar mengenal diri dengan berbagai macam teori dan konsep yang diajarkan oleh data-data kita. Banyak kitabnya itu. Tapi nanti ketika kita berjalan, teknis kita mengamalkannya, bentuk kita pikir kita cuma tidak. Kita masih bersih istinja, mantap. Ibadah batin insya Allah mantap. Amalan zikir zahir, zikir zahar mantap. Latifah semua insya Allah mantap. Tapi tatkala pada saat masuk finalnya orang mau mati, tidak. Napas rasa mati. Ya dong? Dia naik pelan-pelan dari bawah kaki, kemudian ke atas, ke perut, kemaluan perut, kemudian ke jantung, hati ke atas. Nanti tek 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 di tenggorokan sini,
Di situ sudah menentukan. Lanjutkah? Pulang. Nah, begitu. Jadi 3 elemen itu, nafas, rasa, mati. Gitu. Nah, yang kita perhatikan waktu orang mati, nafas. Ya toh? Tidak ada kita perhatikan indera daging, kan? Ya toh? Tidak ada kita perhatikan jantung. Tidak ada kita perhatikan nadi, tidak. Karena semua yang bernama nadi, bernama jantung, tergantung nafas. Ya toh? Maka kullu nafsun dha'iqatul maut. Ya toh? Itu tanda isyarat itu yang dikasih Allah firman, ya. Sebenarnya ilmu tinggi itu Allah kasih firman. Maksudnya kalau Allah mau bilang dengan bahasa manusia, nafas itu yang kamu tanda, kalau nafas itulah tandanya bahwa kamu mati dan kamu hidup. Ya. Kullu nafsun dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa mati. Saya ciptakan nafas, saya ciptakan jiwa, itu tandanya kamu datang, kamu pulang. Jadi kalau kamu lalaikan dia, tidak pernah perhatikan dia, tidak pernah cermati dia, tidak pernah rawat dan awet dia, tidak pernah jaga dia baik-baik, nanti dia pulang tidak pakai pamit, Pak. Nah, di atas kendaraan, dia pergi tidak pakai pamit, mati di atas kendaraan. Naik di atas pohon, dia tidak pakai pamit, jatuh langsung mati. Betul? Karena kamu memang tidak pernah menghargai dia, tidak pernah bersilaturahmi dengan dia, tidak pernah ibaratnya saling kontak, interaksi dengan dia, kan? Nah, itu. Pada sesungguhnya, kalau dia bilang betul dari segi material, nampak jasmani saya tidak nampak, tapi yang halus macam saya ini kalau ngambek, akibatnya mati. Tidak ada cerita lagi. Kalau saya ini ngambek, mati. Bukan dagingmu, bukan darahmu, bukan tulangmu, bukan kulitmu. Darahmu biar HB-nya sudah kurang bagaimanapun ceritanya. Tapi kalau nafas bilang saya belum mau kasih tinggal, hidup, Pak. Ya kan? Jadi Masya Allah, orang banyak melalaikan ini. Ketika kita melaksanakan salat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Pertanyaan, nafasnya kemana? Bunyi suara kemana? Makmum itu mendengar dengan tawaduk, pikirannya khusyuk mendengarkan dengan indahnya. Pertanyaannya, akalnya kemana? Misalnya saja akalnya ke Allah, nafasnya kemana? Ini juga menjadi bahan kajian, sehingga kita bisa menemukan muara totalitas daripada kekhusyuan. Gitu. Bagaimana caranya mereka bersatu sehingga kita khusyuk? Sebab kalau akal lari ke Allah, nafas lari ke tempat lain, tidak khusyuk, Pak. Kalau nafas larinya ke Allah, kira-kira akal khusyuk atau tidak? Khusyuk. Maka intinya ada di nafas, Pak, bukan di akal. Ini logik. Kita berpikir secara logik. Kita tidak bisa tangkap logik kalau hal itu bersifat sangat logik. Tapi ini masih bisa kita ukur dengan logik ini. Analisa sederhana. Kalau nafas itu betul khusyuk, maka akal itu khusyuk. Tapi kalau akalnya khusyuk, nafas tidak khusyuk, maka tidak akan khusyuk seseorang hamba Allah lagi beribadah kepada Allah. Maka nafas menjadi rahasia inti kata-kata syariat. Ya kan? Paham ya? Oke. Jadi ini pelajaran penting. Masya Allah. Nafas kalau turun ke jantung, turun ke hati, berdetak, berbunyi Allah, Allah. Kalimat itu Allah, Allah, Allah. Maka hawa-hawa ghaibiyah, hawa-hawa rabaniyah menghancur totalkan yang namanya darah kotor di dalam jantung. Sehingga perasaan kita menjadi tenang. Menjadi tenang. Jadi kalau orang menghafal ilmu sampai dengan tingkat yang sangat tinggi, dia menguasai berapa kitab, tapi teknis pelaksanaannya dia belum sampai ke makom ilmu yang dia bicarakan, sama saja bohong, sama saja kosong, Pak. Karena ilmu harus dibutuhkan dengan amal, Pak. Kalau ilmu kau pegang, kau tidak amalkan, Pak,
kosong Pak. Apa yang kau mau amalkan kalau tidak ada ilmu? Maka pentingnya kalau kau sudah punya ilmu, amal. Jangan sampai kau hanya mendewa-dewakan dirimu, menyombong-sombongkan dirimu dengan adanya ilmu yang kau kuasai, tetapi kau belum pernah mengamalkan apa yang kau sebutkan, apa yang kau ilmukan. Ya tak? Tapi keluarga kita di kampung, negeri halaman kita ini yang tidak pernah sekolah, dia mengamalkan ilmu yang kau bicarakan itu, justru pada saat meninggalkan dunia, dia lebih husnul khotimah dibandingkan engkau yang pandai berbicara. Nah itu yang menjadi bahan kajian. Hari-hari dia petani, urusannya di kebun, tetapi meninggal Masya Allah, lubang duburnya tertutup rapat, wangi tubuh. Ketika meninggalkan dunia, dia pesan dulu kepada keluarga, seperti isyarat ada tanda bahwa dia tahu dia sudah mau berangkat. Pertanyaannya, ilmu ini apakah ada di kitab, apakah ada di buku, apa ada di konsep dan teori yang kita belajar? Dan ketika dikuburkan gempa tektonik kemarin 92, itu banyak mayat dari keluarga kita yang utuh pada sudah lama meninggal. Ini bukan tamat dari sekolah tinggi meninggal, tapi itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya. Mengapa? Karena dia mengamalkan ilmu, bukan hanya sekedar bicara, tapi amal itu yang penting. Ya toh, ilmu kan harus amal. Baik sudah, barangkali itu saja. Insya Allah supaya maksudnya ini hanya sekedar pencerahan, biar kalau ilmu yang kita sudah dapat, mari kita amalkan dengan khusyuk. Mudah-mudahan tidak terlepas daripada tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang kita dapatkan tidak boleh putus silaturahmi dengan ilmu yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau menyangkut persoalan pengamalan harus dituntun dengan baik oleh guru, sehingga tidak salah jalan. Tidak salah jalan. Baik, mari kita tutup dengan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.